Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan pelajaran Bapak di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menyusun langkah-langkah atau penyusunan instruksi, ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Yuda, tolong pimpin doanya. Ya, berdoa. Semua siap, semua dimulai. Oke, Bapak absen ya. Al-Radif, Andita, Anggun, Atika, Aziza, Azraini, Bagas, izin, Beno, Danisa, Diandra, Egel, Fauzia, Pino, Gusti Yuda, Husnul, Marpel, Mazia, Mailensi, Muhammad Marcel, izin, Naufal Askazaki, Rahmila, Rifki, Roni. Oke, ada yang izin ya, ada yang gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Berarti siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap NKRI ini, kita akan menyanyikan lagu bagi murid. Seluruhnya dipersilakan berdiri. Ada ya? Bapak?
sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menyusun algoritma sederhana untuk menghitung waktu tempuh berkendara. Kemudian yang kedua adalah menambahkan variabel eksternal sebagai bagian dari perhitungan. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma itu ke dalam Scratch, nanti ya, ke dalam Scratch. Oke. Pertama, Bapak tanya dulu. Kalian pernah masak nasi goreng? Pernah. Oke. Kalau masak nasi goreng, boleh nggak kita menaburkan garamnya terakhiran? Waktu nasinya sudah digoreng, kemudian kita taburkan garamnya di atas. Enak nih nasinya? Tidak. Oke. Berarti sebenarnya nasi goreng itu yang enaknya gimana? Garamnya kapan ditaburkan? Gitu kan? Itulah, ini disebut langkah-langkah memasak nasi goreng. Sekarang kita nanti akan menyusun langkah-langkah menghitung waktu berkendara. Kalau dari sini ke Palembang bagaimana? Oke, saya mengerti. Nah, sebelum itu juga kita ingat-ingat rumus dari kecepatan. Ada yang tahu rumus dari kecepatan? Oke, pernah di motor ada speedometer di motor. Di speedometer itu ada kilometer per apa dia? Per jam. Ya kan? Gini kan? Nah, kalau kita amati kilometer itu disebut apa? Maka untuk dia itu apa? Jarak. Iya, jarak. Nah, kilometer itu adalah jarak. Sedangkan jam itu apa? Waktu. Berarti rumus dari kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, bertanya Bapak sekarang, kalau kita ingin mencari waktu, yang diketahui kecepatan dan jaraknya, berarti jarak dibagi apa? Dibagi kecepatan. Oke, yang ketiga, kalau kita ingin mencari jarak, gimana kalau mencari jarak? Nah, kalau ingin mencari jarak, waktunya ke sana. Jadi kecepatan dikali dengan waktu. Tuh, oke. Coba boleh dicatat dulu di bukunya itu ya. Itu untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Coba dicatat dulu. Bapak kasih waktu sebentar ya, nyatanya jangan lama-lama. Ini kan pelajaran kita waktu kapan nih? Ada nggak di waktu SD dulu? Ada kan? Oke, sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, coba kita implementasikan.
Coba kalian lihat di dalam apa LKPD yang ada di meja kalian itu. Oke. Sekarang ada LKPD. LKPD di sana. Pertama di dalam itu adalah menghitung waktu tempuh. Ya, di LKPD itu kerjakan secara berkelompok dengan kelompok masing-masing. Langkah pertama adalah tentukan jarak perjalanan. Bebas menentukannya. Coba ditentukan dulu mau berapa jarak perjalanan, mau berapa kilometer. Tentukan sendiri dengan kelompok kalian. Mau 100, mau 200 kilo, gitu. Coba. Kemudian langkah kedua tentukan kecepatan rata-rata. Coba ditentukan kecepatannya mau berapa. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung waktu tempuh. Waktu tadi kan sudah oke. Waktunya pakai rumus waktu. Silakan dengan kelompoknya dikerjakan bersama-sama. Diskusi dengan kelompoknya. Silakan tentukan dulu yang nomor 1, nomor 2. Di LKPD ditulis saja LKPD-nya itu di alfabet ya. Silakan tentukan dulu. Bebas menentukan jaraknya bebas. Menentukan kecepatannya bebas. Silakan dicoret-coret, boleh dicoret-coret LKPD. Boleh. Berapa? Mau berapa? Bebas ini. Berapa, Pak? Gimana? Berapa? Mau berapa? Bisa bebas. Ya, itu jadi masuk. Ya, pasti itu kan bisa kan? Boleh. Kemudian, yang kecepatannya berapa? Kecepatan bisa memotong lalu kalian sudah? Tulis berapa jarak tempuh? Kalian sudah tentukan ya kan? Oke, kemudian kalau sudah ditentukan begitu, ini implementasikan. Apa yang kita sampaikan ini mencari waktu berarti ini dibagi. Kalian sudah menentukan jarak mau berapa jarak itu bebas sebenarnya. Bebas menentukan jarak bebas kita mau berapa kalian jaraknya boleh mau kecepatannya berapa. Tapi kecepatannya itu harus rasional ya. Nggak boleh misalnya 200 km per jam. Gimana MotoGP gitu. Jaraknya juga jangan terlalu panjang-panjang karena nggak mungkin kan kalau jaraknya 5.000 km. Dari mana ke mana itu keliling bumi ya. Mungkin ya. Ya sudah ditentukan. Ya. Oke. Menentukan jarak dan kecepatannya bebas kan tergantung dari kelompok kalian, tapi tetap rasional. Ya. Jangan kelewat batas. Misalnya kecepatannya ya biasa kita berapa kan? Bermotor bisa 40 atau 60 km per jam kan gitu. Kalau sudah 200 km per jam kecepatan tuh berbahaya kalau jalan raya ya. Silakan tentukan sendiri berapa kalian. Oke. Kemudian kalau sudah ditentukan begini ya, langkah kedua kan menentukan waktu tempuh. Waktu tempuh itu adalah jarak bagi jaraknya berapa?
biasa kan ditulis di dalam kertasnya ya, di oleh-oleh kertasnya itu berapa. Jadi kan waktu adalah jam dibagi dengan coba kita cek ya, berapa waktu yang kalian butuhkan itu? Apa? Apa? Nanti itu ya. Oke, coba berapa kilometer kalian? Ini kan kalian jalan begini kan, berarti kalau untuk menghitung waktu tempuh adalah jarak dibagi waktu. Nah, itu nanti 15 dibagi berapa berarti? Nah, gitu. Boleh kalian ubah nomor satunya boleh, kan kita kan bebas itu ya. Supaya angkanya lebih enak menghitung, ubah saja kalau nggak mau kemana. Kemudian waktunya itu adalah jarak dibagi berapa jarak berarti 30 bagi ditulis dari sini, tuliskan. Iya, 30 bagi 5 sama dengan itu instruksinya kan. Berapa artinya? Dua. Kalau waktu itu apa nih? Waktu itu apa satunya? Ya, waktu itu apa satunya? Kilometer, jam atau apa? Waktu jam kan? Oke, kalian mau balik mana? 50 dengan 50. Oke. Dapat bacaan angka yang kalian buat itu benar. Ya, sudah. Oke, dapatnya berarti 1,8 jam. Bapak dapat, sudah dapat waktunya, kalian dapat sendiri. Kalian berapa waktunya? Coba saja ini kalau mau nggak menilai. Boleh kita ubah-ubah kecepatannya. Ya, ini kan bebas kalian kecepatannya. Yang mudah kalian hitung saja kan. 50. Berarti ini pembagiannya adalah sama berapa ya? Berapa jam berarti waktu kita? Sudah dapat semua waktunya? Waktu tempuh masing-masing sudah dapat? Oke, sudah. Dan sudah ada semua kan waktu tempuh masing-masing? Oke, lanjutkan ke nomor 4. Coba lihat nomor 4. Nomor 4 itu adalah kemacetan. Nah, kalau kita pergi ke Palembang misalnya, dari Prabu Mulih ke Palembang, itu tentunya mungkin ada bertemu dengan kemacetan. Di sini kalian tentukan waktu kemacetannya itu berapa, bebas. Kalau 30 menit berarti 0,5 jam atau setengah jam, ya. Tentukan sendiri waktu kemacetannya, perkirakan waktu kemacetannya berapa. Silakan jawab jawabannya. Oke, terserah mau 1 jam boleh, kan mau berapa jam boleh. Oke, bisa. Nah, sudah rupanya menentukan waktu kemacetan 0,5. Oke, boleh. Kemudian di kelima itu adalah istirahat. Misalnya istirahat di pom atau di mana kan? Mau istirahatnya berapa? Mau berapa jam kita istirahat? Nah,
Bebas, terserah. Jadi mau istirahatnya bebas. Sudah menentukannya? Sudah. Waktu macetnya sudah? Sudah. Dapat. Waktu istirahatnya sudah ada? Ada. Nah, coba lihat langkah nomor 6. Apa yang ditentukan di langkah nomor 6? Waktu tempuh keseluruhan, kan? Di waktu tempuh keseluruhan itu adalah waktu dasar tadi ditambah kemacetan ditambah dengan istirahat. Coba ditambahkan seluruhnya waktunya tadi. Berapa jam perjalanan kalian? Coba berapa jam perjalanan kalian? Ini berarti 2 ditambah 5 tambah 5 berarti sama. Nah, tuliskan. Oke, ya. Ditambah 6. Sudah. Berapa jam yang kalian? 8,5 jam. Oke. Kalian. Ini apanya? Oke, 250 berapa? 250 berapa? Berapa? 20 bagi 4 berapa? Dari itu langsung 5 dulu. Jadi 5 ya kan? 5 ya? Berarti 5 jam sudah satu ini. Kalian sudah? Berapa jam total waktu berkendara? 4 jam. 2 jam, 1 jam, 1 jam. Oke, 4 jam ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, apa langkah-langkah dalam menentukan waktu tempuh kita pergi deh? Apa? Pertama apa yang harus kita hitung? Pertama, jarak tempuh waktu tempuh dasar kan? Atau waktu tempuh dasar. Oke, kita harus tahu waktu tempuh dasarnya berapa. Kemudian kedua adalah apa yang harus kita cari? Waktu kemacetan. Waktu macet. Ketiga apa lagi? Waktu istirahat. Oke. Bisa? Berarti untuk menentukan waktu keseluruhannya adalah waktu seluruh sama dengan apa? Waktu dasar ditambah. Oke, ketiganya ditambahkan. WD ya, kita singkat ini menjadi WD, WM, WD. Oke, WD ditambah WM ditambah WI. Inilah adalah waktu seluruh. Misal kita mau pergi ke Palembang, kita itu harus memperhitungkan pertama adalah waktu dasar, kemudian waktu macet, kemudian waktu istirahat. Oke, bisa? Itu. Kalau kita tidak memperhitungkan itu nanti perkiraannya berbeda. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke itu, coba kalian pahami menyusun instruksi pakai blok ini ya. Apa adanya? Coba lihat. Di sini ada orang ingin menuju tujuannya yang berbentuk
apa seperti yang lain itu ya. Bagaimana untuk mencapai ketujuan itu? Move forward itu artinya adalah bergerak maju. Coba lihat. Ini kan berapa hitaran programnya? Sampai nggak dia? Oke, sampai. Oke. Berarti dia adalah move forward, move forward. Oke, lanjut ke level 2 misalnya. Ada yang mau menyusun ke level 2 ini? Dia harus belok. Coba, coba. Yang lain diperhatikan. Lanjut. Oke, coba di run programnya. Oke, tepuk tangan untuk ini. Ya, ada yang mau coba lagi? Yang lain, ya, coba. Levelnya itu semakin tinggi deh, coba. Coba. Nah, di sini, nah katanya reach the end of this web using only 2 blocks. Gak apa-apa, Bapak kasih tahu. Di sini kita harus mencapai titik terakhir menggunakan 2 blok cuma. Bloknya harus pakai 2 katanya. Ya. Nah di sini ada yang disebut repeat until. Use repeat to run a block more than once. Jadi repeat itu pengulangan. Nah, boleh menggunakan blok repeat atau blok pengulangan. Ini bisa dimasuki dengan sesuatu blok repeatnya. Oke, siapa mau coba? Ada nggak mau coba? Contohnya begini dia. Kan diulang sampai apa? Coba kita run. Nah nggak dia? Sampai dia kan? Coba kalau kita nggak pakai repeat ya, pakai move saja. Move karena dia terbatas cuma 2 blok, 2 langkah. Coba kita lihat. Nggak sampai cuma 2 langkah. Kalau kita pakai repeat, dia repeat, kemudian di move sini. Berarti dia repeat until temu tujuan. Lakukan maju, lakukan bergerak maju. Itu logiknya. 2 blok cuma dia. Oke, bisa dimengerti yang level 3 ini? Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke level 4. Ada yang mau coba? Coba dipahami dulu. Bisa menggunakan repeat until juga kita di sini. Cuma 4 blok yang bisa digunakan. 4 blok. Bisa menggunakan 4 blok untuk sampai ke sini banyak. Ini awalnya dia. Coba Muslim, ayo. Oke, coba di run. Oke, sampai seputar salah gitu. Nah, ini adalah dalam bahasa JavaScript-nya ya. Lanjut. Yang mau ini nah. 4 blok juga dia paling maksimal. Coba diamati dulu siapa yang bisa boleh maju. Repeat, ayo. Ada yang mau, ayo, coba. Enggak apa-apa kita salah itu mencoba, kan? Enggak apa-apa kita salah. Enggak mati kita salah di depan ini. Kita kan belajar, namanya belajar.
Apa salah? Ayo siapa? Yang lain. Apa mencoba? Kita itu mencoba. Mau forward bergerak maju, turn left itu ke kiri, kalau turn right itu ke kanan, ya belok kanan. Kalau turn left belok kiri, kalau turn right belok kanan. Siapa yang mau? Pino. Mau? Ya, kalau mau Pino. Radi dapat. Ya, enggak apa-apa. Mencoba. Programnya nggak harus di dalam repeat until ya, boleh di luar repeat until itu programnya. Boleh panda ya. Ya, yang mau juga yang mau dicoba ya, coba. Boleh. Ayo saya mau maju. Mencoba. Beda ya, coba. Ke depan boleh. Coba beda. Yang lain juga dipikirkan. Ayo, diamati. Ayo. Oke, satu blok lagi katanya boleh. Oke, coba dia run. Apa? Ada yang mau apa lah kesalahannya? Ada tahu nggak? Tumpur ini. Coba usul apa yang ada? Yuda, coba Yuda. Ya, coba. Ayo. Tarik saja. Reset dulu. Reset tarik. Yang lain, ya dipikirkan. Gak apa-apa kita itu. Ya namanya belajar. Oh, kenapa kita salah tadi? Oke, coba dirun. Ayo coba. Oke. Teng. Oke. Bisa gitu. Kita evaluasi terus. Oh, ternyata langkah-langkah kita ini salah. Ternyata kita mentang naburkan garam yang tadi terakhiran. Gak enak jadi makannya. Gak apa-apa, tidak enak. Oh, berarti kita harus dibenari lagi. Oh, seharusnya saya ini buat makanan begini. Ya mau nggak apa-apa salah. Koki hebat itu begitulah ya. Pertama sama. Kalau kita buat mie kan saya masak mie instan. Mie instan itu kan masih bisa kita masih harus ada langkah-langkahnya kan. Nah kalau kita terlalu lama memasaknya, apa kejadiannya? Apa? Gitu kan. Nah. Oke lanjut sekali lagi. Ada yang mau ini? Apa?
biru. If block will do something only if information is true. Oke, nanti saja ini ya. Kita lihat saja, oke? Nah, bisa. Jadi instruksi itu harus berurutan. Kalau tidak dia, kalau makanan menjadi tidak enak, kalau langkah-langkah mungkin sesat dia kan, tersesat. Nah, sekarang kita akan membuat langkah-langkah di dalam Scratch. Di laptop kalian coba dibuka Scratch. Baterai ini Pak. Kalian itu semua? Oke, di Scratch itu kalian implementasikan menghitung waktu tempuh yang di LKPD tadi. Oke. Di LKPD tadi kalian menghitung waktu tempuh. Bapak contohkan. Nah, ini dia. Silakan. Nah, ini contohnya untuk menghitung waktu tempuh tadi. Oke, coba di eksplorasi ya. Di eksplorasi buat programnya seperti itu. Coba dibuat dulu programnya seperti itu. Nanti Bapak tanya alasannya apa gunanya ini, apa gunanya itu ya. Itu sesuai dengan warnanya. Gimana ya? Ini itu kan apa? Itu coba. Klik aja. Ada. Digeser saja. Ditarik ke kembang. Yang mana? Yang C. Sesuaikan dengan warnanya. Warnanya itu kan bersesuaian dengan di samping. Kalau dia biru berarti klik saja yang biru, yang motion ya. Sesuaikan dengan warnanya sebenarnya ya. Oke, di sini when green flag click. Oke. When itu apa arti when? Kalian tahu? Ketika bendera hijau kan diklik atau ketika bendera hijau diklik akan terjadi sesuatu. Apa? Itu. Oke, sudah when clicknya sudah ketemu? Sudah ketemu itu? Oke, dimasukkan. Ask itu untuk masukkan. Untuk tugasnya itu untuk
input sesuatu. Oke, masukkan dulu up, ketemu up-nya. Sudah ketemu up-nya. Nah, di sini di bagian dalam ini boleh dimasukkan tentang waktu tempuh. Masukkan waktu tempuh. Di apa? Di edit isinya itu menjadi masukkan waktu tempuh. Apa? Ini masukkan waktu tempuh. Sampai 2 saja, sampai 2 saja. Yang ini sudah kan lihat? Bagian ini ketemu? Sudah, oke. Coba. Oke, sudah? Up-nya sudah sampai up? Oke, untuk membuat bagian set, kita buat dulu variabel. Coba kita klik dulu ke bagian variabel. Nah, dibuat bagian variabel itu make variabel. Variabel yang akan kita gunakan pertama itu apa tadi? Waktu kita menghitung tadi, apa saja yang kita gunakan, yang kita perlukan waktu kita menghitung? Waktu tempuh. Kemudian apa lagi? Apa? Waktu kemacetan. Sudah itu? Waktu istirahat terakhir adalah waktu total. Ada berapa variabel jadi kita hitung? Nah, make variabel, buat 4 buah variabelnya. Oke. Buat 4 variabel. Pertama waktu tempuh, kemudian waktu macet, waktu istirahat, dan waktu total. Boleh saya baca ya waktu tempuh. Atau boleh disingkat sedikit saja boleh. Boleh disingkat boleh. Oh, aksesnya sudah. Belum sampai akhir. Masuklah. Itu di mana? Di mana? Dosen atau sensing? Sensing. Oh, yang itu. Ya. Sudah membuat variabelnya? Sudah membuat variabel? Nah, variabelnya itu ada 4 tadi kan variabelnya. Pertama waktu tempuh, kemudian kemacetan, kemudian istirahat. Hasil ini adalah waktu total. Buat 4 buah variabel di bagian variabel, di blok variabel. Buat variabel di sini. Apa? Variabel. Pertama, variabel itu yang dibutuhkan ini waktu kita menghitung waktu total kan? Waktu tempuh. Ya, begitu. Buat variabelnya di make variabel. Di variabel. Kita coba lihat di pertama kita harus mencari total. Mencari total itu perlunya adalah waktu. Misalnya waktu kemudian kemacetan. Ya, coba buat make variabel. Coba buat untuk waktu dasar boleh. Wow. Jadi kan, apalagi ini bukan berarti ada kemacetan, istirahat, ada waktu total buat seluruhnya. Buat variabelnya
Sudah terbuat 4 buah variabel belum? Sudah variabel make variabel. Yang kita perlukan pertama adalah apa? Itu yang biasa kemudian perhatikan dan istirahat satu-satu. Pertama waktu tempuhnya. Biasa politik dan apa? Enggak apa-apa. Kalian sudah berpada kalian sudah buat variabelnya? Karena variabel itu berguna waktu kita menghitung variabel. Nanti ini kan dua variabelnya yang kita perlukan kan? Apa saja yang kita perlukan untuk menghitung baik? Pertama ada waktu, istirahat kemacetan, istirahat dan waktu total kan? Pertama kita buat dulu di sini make variabel. Make. Ya, make. Apa yang kita butuhkan tadi? Oke, buat sudah sah. Buat terus satu seluruhnya ya. Ya, nanti sudah sah. Kalian sudah buat variabel? Oke, tidak. Sudah? Ya, oke kan. Kemudian buat lagi sampai 4 buah variabel. Oke. Kemudian juga ada kan make lagi sampai yang kita perlukan di sini tadi. Ini yang kita perlukan. Ini dan ini. Ini total kan? Total waktu tempuh kalian ini kan? Kemudian ada kemacetan 4 buah variabel. Satu-satu buatnya satu-satu. Variabel itu dibuat satu-satu. Yang nggak perlu menyalakan sama lain. Namakan waktu dah. Kita kemudian lagi sudah sah satu. Sudah terlalu banyak sudah sah apa yang kita perlukan tadi ada saya. Kita buat sudah mau variabelnya kalian? Sudah mau variabel? Oke, coba kita evaluasi ini. Aks ini adalah untuk input. Tugasnya untuk input. Untuk input siapa? Input yang di bawahnya. Input siapa? Set. Bawah itu adalah kalau kita mau masukkan waktu tempuh, berarti variabelnya ubah di sini menjadi waktu tempuh yang bagian setnya. Coba, ayo. Kalian sudah? Oke. Hidungnya 2 di juga kan? Oke, bisa. Lanjutkan sampai sini ya. Lanjutkan sampai sini. Answer gini deh. Gini di sini deh. Itu ditaruh di dalamnya itu ada answer. Ambil answernya dimasukkan ke dalam answer. Tarik ke dalam. Ya.
sudah? Sudah? Lah sampai yang istirahat sudah sampai sini belum? Sampai situ belum? Sudah? Nah, coba klik bendera hijaunya sekarang. Yang bawahnya nanti, yang begini nanti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba klik bendera hijaunya. Sudah ada katanya? Di itu di ini sebut masukan coba. Mau berapa? Enggak. Enggak berapa. Ada yang berapa ini semuanya berapa? Waktunya berapa? 2 ya. 2. Oke. Yuk, mau berapa lagi? Berasa. Yuk. Apa yang saya baik? Ini ada tiga masukan ya. Masukan yang berapa yang saya baik? Ada apa ya? Kemudian kemacetannya berapa? 1 ya? Enggak. Hasil yang terakhir tadi belum kan? Nah berarti kita harus pakai yang bawah ini. Inilah disebut dengan operasinya. Operasi matematiknya ada di bawah sini nanti ya. Di bagian sini itu adalah input ya, input informasinya. Oke. Kalau kita belum membuat yang bawah ini, hitungannya nggak ada ya kan? Nggak ada hasil dia, belum berhitung dia. Si kucingnya belum bisa berhitung kalau sampai sini saja. Nah, untuk membuat hitungan, dia pakai di sini adalah hasil atau waktu total kalian, pakai variabelnya. Ya. Kemudian pakai operator di bagian yang hijau. Ya. Kemudian lanjutkan buat operasi matematik. Nah, ini hanya operasi matematiknya. Untuk menghitung hasil itu pakai ini ya. Ini adalah operasi matematiknya, ini penampilan hasilnya ya. Sudah, coba ya. Di dalam tadi apa berapa? Berasa, tapi ini tak ada 3 supaya dia jadi itu apa? Jadi ada masukkan dari sekali lagi, ya kan? Ya kan supaya dia jadi 3 dia. Ya. Yang C
looks itu C. Oke, untuk C itu di bagian looks ya. Sudah? Ya. Ya, silakan coba lihat. Nah, coba. Oke, kelompok B ini sudah berhasil menghitungnya. Mereka sudah bisa menghitung si kuncinya sudah bisa menghitung mereka. Oke, lanjutkan yang kalian yang belum dilanjutkan. Kunci sudah coba Bapak. Ya, coba.
berarti sudah banyak yang berhasil ya kelompok ini. Oke, sudah kelompok ini tadi. Coba lihat karena di bawahnya belum ya kalian kan? Sama, oke. Coba bentar boleh. Nggak boleh pakai satu jam ini, dia jadinya satu saja, gunakan saja, nggak ada jamnya. Dia termasuk kalau spring ya. Coba. Dan berapa ya? 1,8. Satu di Bapak dia benar 2,3 jam. Benar nggak? 2,3 jam. Nah. Benar? Berarti ini perhitungan kalian yang salah tadi ya. Perhitungannya benar. Robonya benar. Bukunya benar. Oke. Oke, sudah semua ya? Bisa semua berarti merangkai instruksi-instruksi ini bisa? Oke, bagus. Ya. Coba kita putar ya ini ya. Kita putar. Sama nggak dengan yang kalian? Ini berapa waktu tempuh? Masukkan waktu tempuh katanya. Berapa waktu tempuh kita? Mau berapa? 6,5 harusnya. Oke, 6,5. Masukkan estimasi macet. Berapa macet kita? 1 misalnya. 1 jam. Lanjut. Nah, 1 kemacetan istirahatnya berapa? 1 juga. 1 jam. Oke. Waktu perjalanan Anda 8,5 jam. Oke, bisa dia menghitungnya. Kalian sudah begitu? Sudah bisa? Bisa? Kelompok ini tadi sudah bisa. Kelompok ini juga sudah bisa. Oke. Oke, yang lain dieksplorasi lagi di rumah ya supaya proyeknya selesai. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan kuis. Sebelum kuis tapi kita ice breaking dulu ya. Oke, coba kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu.
Setelah breaking ini silakan berdiri. Silakan berdiri. Berdiri. Ikuti gerakannya ya. Supaya Bapak bisa tahu bahwa kalian bisa sudah benar-benar paham di scratch tadi, coba kalian Bapak ada kuisnya ya. Kuis yang maju akan dapat permen. Ya, yang benar majunya, dapat permen. Kuisnya. Dibaca benar-benar ya. Boleh. Friends adalah aplikasi untuk membuat tunjuk tangan maju. Oke, Yuda, coba. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, Yuda. Nah, lanjut. Ya, ini kita tulis kita kuis. Oke, coba. When klik tadi ini, when bendera hijau tadi ini. Kontrol. Oke. Lanjut, ayo. Siapa yang mau? Gimana itu tadi? Yang lain. Coba itu.
Lanjut, ayo. Nah, ikon yang gambar ini bawah itu. Ayo coba. Boleh, yang lain boleh jawab. Oke. Ayo, yang lain boleh. Oke, coba lagi. Oke, langsung tadi. Lanjut. Untuk perintah gerak to motion tadi. Coba lihat diamnya boleh. Motion gerak. Coba itu gerak apa? Pino. Lagi ayo, masih ada ritualnya. Lanjut. Ayo, udah coba ini. Look ya. Untuk mengulang arti look itu. Nah, untuk mengulang. Tiga kali. Oke, jawabannya adalah forever. Kan forever itu selamanya atau mengulang selamanya ya. Oke, lanjut. Redemption. Oke, kita ini ada pertanyaan yang salah tadi. Pertanyaan yang salah boleh dijawab. Oke, coba Bosnia. Ya kan itu mengulang, redemption itu kan. Oke, tentang Bosnia. Ini Bosnia. Lanjut. Platform apa yang sering kamu gunakan jika ingin coding? Buat coding tadi. Yang lainnya, coba. Tadi. Oke, stress. Tadi. Lanjut. Coba, mulai. Oke ya. Darah selesai kita Oke, gimana pembelajaran hari ini? Sudah bisa membuat skripnya tadi? Untuk mengerti robot kalian tadi sudah kucing kalian tadi kan sudah bisa menghitung waktu total. Oke, kalau sudah bisa menghitung waktu total. Pertanyaan Bapak, apa langkah-langkah untuk menghitung waktu total tadi? Pertama kita harus tahu apa? Waktu tempuh, kemudian kemacetan, kemudian istirahat, kemudian diapakan ketiga itu? Ditambahkan ke belakang. Dapatlah waktu total. Oke, bisa itu? Nah, kalau kita ingin melakukan operasi matematik di bagian apa tadi di dalam scratch? Di bagian apa? Tempatnya? Variabel itu ya untuk menghitung penjumlahan. Operator. Oke. Kalau kita ingin membuat variabel di variabel. Oke, di rumah kalian eksplorasi lagi tentang scratch ini. Kalian bisa membuatnya di HP, bisa dibuka ya.
Bisa kalian buka pakai HP itu di rumahnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang membuat apa? Kucing kita tadi menjadi lebih cerdas. Jadi dia itu bisa menjawab sesuatu yang lebih cerdas. Misalnya di manakah letak ibu kota Rusia gitu. Apa nama ibu kota Rusia? Misalnya gitu. Nah, dia tahu nanti. Itu yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke. Bisa ya untuk membuat slide-nya? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yuda, pimpin doanya. Semua siap. Berdoa buat. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.